Sebab Engkau berkata dalam 1 Yohanes 1, barang siapa yang datang kepadaku dengan mengaku segala dosa dan pelanggarannya, maka Yesus adalah Allah yang setia dan adil. Oleh darahnya kita dikuduskan, oleh darahnya kita disucikan, oleh darahnya kita dilayakkan, bahkan dimampukan duduk seperjamuan dengan anak domba Allah. Tuhan, hari ini kami ada di altar-Mu. Biarlah roh kami berkontemplasi dengan roh. Biarlah pengajaran-Mu turun atas kami. Engkau menarik kami ketika kami mulai menjauh daripada Engkau. Dan Engkau menegur kami ketika kami berjalan dengan kekuatan kami. Bimbing, bawa, masuk kami dalam dimensi pengertian ilahi. Sehingga ketika kami tinggalkan gedung yang indah ini, ada value sorga. Ada pengajaran sorga yang turun atas kami. Bapa berbicara, kami siap diberkati. Di dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Allah yang hidup, Tuhan yang tidak pernah ingkar janji, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata, tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, shalom. Pasti luar biasa semua kabarnya, amin. Mari kita buka Alkitab kita, Mazmur pasal yang ke-78 ayat yang ke-72. Saya sudah siapkan PowerPoint-nya, minta tolong multimedia bila ditayangkan. Ya, tema khotbah saya adalah mental pelayanan. Kenapa perlu saya sampaikan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Karena saya tahu persis pelayanan bukan hanya di gereja. Pelayanan bukan hanya di komunitas, tapi menurut saya pelayanan harus dimulai dari skup yang paling kecil, yaitu rumah tangga kita. Yang setuju katakan amin. Karena di gereja ini bisa orang berpura-pura. Dalam komunitas orang bisa berpura-pura. Tapi dalam rumah tangga tidak ada kepura-puraan yang kita simpan. Jemaat yang saya pimpin selalu saya bilang begini, jangan pernah melayani kalau keadaan keluargamu sedang tidak baik. Apalagi sampai menyampaikan firman ketika kondisi keluargamu tidak baik. Amin. Biar gak tegang kanan kirimu, kita berdamai. Haleluya. Klik, boleh? Lihat perkataan Daud, saudara ini kasih Tuhan, dalam Mazmur 78 ayat 22 berkata demikian. Ia menggembalakan mereka dengan apa? Tulus. Alkitab tidak bilang begini, Daud menggembalakan domba-domba Tuhan dengan baik. No. Tapi Alkitab berkata, ia menggembalakan mereka dengan tulus. Dan ini adalah dasar kekristenan yang paling basic. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan apa? Kecakapan tangannya. Konkordan ayat dalam perjanjian baru bilang begini, hendaklah engkau cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tapi banyak orang Kristen saudaraku tulus, tapi maaf tidak cerdik. Betul? Buktinya banyak orang kenapa tidak kerja? Oh Tuhan berikan kita jadi kepala bukan ekor. Mana bisa jadi kepala kalau kita malas di hadapan Tuhan. Betul enggak? Nah saudaraku, saya akan kupas sedikit apa itu cakap. Klik boleh. Yang pertama kecakapan saya mempelajari adalah skill atau keahlian. Tanpa skill, tanpa keahlian seseorang tidak mungkin cakap. Dimanapun dia ditempatkan, dimanapun dia diutus, saya percaya dia tidak akan nampak kecakapan. Yang kedua adalah kemampuan diri. Saya sedikit kurang respect kalau ada hamba Tuhan ketika mau menyampaikan firman Tuhan ditegur sama orang lain. Kok enggak persiapan Pak? Oh enggak apa-apa, saya hanya guru sekolah minggu, enggak penting. Kenapa enggak persiapan? Oh cuma WL, ntar dulu saudaraku. Apapun pelayanan kita sebaiknya dipersiapkan diri dengan baik. Amin. Nobody perfect. Makanya kita perlu mengasah kemampuan diri. Yang ketiga, daya nalar seseorang. Yang keempat, respon terhadap masalah. Pak, Bu, saya mau ingatkan responmu itu menentukan respon Tuhan. Setuju dengan saya? Responmu menentukan respon Tuhan. Sikapmu menentukan sikap Tuhan. Tapi keputusanmu itu menentukan
masa depanmu. Dengan siapa engkau bergaul, seperti itulah dia akan datang. Mungkin kita bukan barisan orang yang suka judi, tapi kalau kita bergaul dengan orang yang suka judi, masalah waktu, kita akan jadi penjudi. Betul nggak? Mungkin kita laki-laki yang setia, tidak suka selingkuh, tapi kalau kita terus berteman dengan orang yang suka selingkuh, masalah waktu, kita bisa jatuh dalam dosa perselingkuhan. Yang setuju katakan amin. Apa itu tulus? Klik. Yang pertama saya mencatat saudaraku, orang yang tulus hatinya adalah orang yang dapat mempertahankan apa? Kecakapannya. Jadi yang demikian tidak tergantung siapa yang ngundang, dengan siapa dia menghadap, enggak. Tetapi orang yang cakap adalah orang yang tetap muncul kemampuannya dimanapun dia ditempatkan. Kalau kita diundang sama orang yang tanda kutip the have, bukan berarti kita tiba-tiba jadi orang yang the have kan? Kalau kita diundang seorang profesor bukan berarti tiba-tiba kita menjadi pintar kan? Tapi kecakapan, kepandaian dari dalam tidak bisa dipungkiri. Yang berikutnya, orang yang tulus hatinya adalah tidak menyimpan apa? Nah ini yang agak sulit. Ini yang agak sulit. Di Jakarta ada pameo, lu jual gua beli kan gitu. Padahal Alkitab bilang apa? Pukul pipi kiri. Ada yang mau praktek begitu enggak toh? Betul? Kalau ada orang minta bajumu, berikan jubahmu. Bener enggak? Bener enggak? Ini gampang loh dikhotbahkan tapi tidak gampang dilakukan. Betul? Contoh yang paling nyata deh. Istri saya juga seorang pendeta. Setiap Natal dia selalu bilang begini. Ayo beli baju. Sudah enggak ada baju. Waduh, padahal lemari sudah ditutup loh. Dia bilang enggak ada baju. Ya karena pendeta ya ajak ke ITC kan. Ajak ke ITC 3 jam. Dia bilang enggak ada yang cocok. Wih, yang salah desainernya apa istri saya kah? Dia bilang enggak cocok di sini, yang cocok di mana? Di sentro. Kalau enggak dituruti benci dia sama saya. Enggak apa-apa, istri saya loh ya. Istri saya. Saudaraku, orang yang tulus tidak akan pernah menyimpan kebencian. Amin. Orang yang tidak punya pendirian pasti hidupnya tidak tulus. Orang yang suka menyimpan dendam dan sakit hati pasti tidak akan tulus. 1,5 bulan yang lalu saya diizinkan Tuhan membawa rombongan pergi ke Turki. Saya pergi ke 7 jemaat mula-mula. Ada jemaat Pergamus, Efesus, segala macam saya pergi ke sana. Saudara tahu di Turki 98% penduduknya Kedar. 2%-nya baru Kristen sama Katolik. Tapi tidak pernah kita baca di media bahwa di Turki ada rumah ibadah dibakar. Saudaraku, leader saya bilang mengenalkan dirinya begini. Nama saya Ibrahim. Oke. Saya balik, my name Abraham. Karena saya Abraham. Kan Abraham lebih dewasa daripada Ibrahim. Haleluya. Mana pendeta mau kalah? Ya saya bilang, nama saya Abraham. Oke, saudaraku, saya tanya, kenapa di tempatmu kok rukun? Oh, dia cerita segala macam. Saya bilang, Indonesia punya Pancasila juga sih. Cuma pandai dia hafal, tidak pandai dilakukan. Terakhir dia bilang begini, agama adalah keputusan untuk kita menganut agama yang kita percaya. Amin, saudaraku? Ulang sekali lagi. Agama adalah keputusan kita menganut dan percaya apa yang kita anut. Ketika Ibrahim itu bilang begitu saudaraku, saya terhenti loh. Saya berpikir sejenak, bener gak sih saya ini jadi orang Kristen? Saya pendeta, saya hamba Tuhan, tapi sering saya marah kok. Saya sering sulit mengampuni. Bagaimana mungkin menjadi orang Kristen yang baik kalau kebencian masih ada dalam hidup saya? Lihat wajah kanan kirinya, wajah penuh dengan sukacita atau ada kebencian yang kita simpan? Oh betul. Saudara kira semua orang Kristen baik? I think no. Bulan Desember kemarin saya mimpin Natal di Rutan Cipinang. Kaget saya yang datang tidak banyak, cuma 1.000. Saya tanya lu dari mimbar, ini semua Kristen? Oh iya Pak, kami ada yang Katolik, ada yang Kristen, ada yang Advent, ada yang GPDI, segala macam. Saya tanya, Betel ada enggak? Oh banyak lagi, minta ampun. Aku tanya dong, om, waktu nyuri dulu berdoa enggak om? Dia bilang, berdoa Pak. Ih mati gue.
Saya tanya, waktu ngerampok berdoa enggak Om? Doa keliling. Kristen loh ini. Namanya Abraham, Paulus, Yohanes, nama sorga semua di situ. Betul. Saya tanya waktu melakukan ono ini berdoa enggak? Ada yang doa puasa loh. Pak, Bu, inikah nilai kekristenan yang benar? Menurut saya begini loh, kalau kita mengaku Kristus, percaya kepada Tuhan dan mencontoh teladan Kristus, alangkah tidak eloknya kalau hidup kita hari ini masih dipenuhi dengan kebencian. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Apalagi sekarang di Indonesia ujaran kebencian luar biasa. Saya berdoa kita tidak ikut-ikutan di situ. Yang ketiga coba lihat. Tidak bermental iri hati. Di mana ada iri hati, di situ ada kekacauan. Itu firman. Banyak orang bersyukur bukan apa yang dia dapat, tapi banyak orang bersyukur karena orang dapat. Banyak orang berdoa bukan apa yang dia punya, tapi banyak orang berdoa karena apa yang orang punya. Nah, ini yang bahaya. Betul? Termasuk yang bicara. Banyak pendeta nggak siap kalau gereja temannya rame. Tapi di sini nggak ada, ini baca-baca masuk surga semua ini. Haleluya, amin ya kenceng toh, amin. Ya, gereja itu kalau sudah rame, itu pasti dikasih anak, dikasih ono. Selama ada iri hati, tidak ada ketulusan. Amin. Tadi saya cerita sama kawan-kawan, gereja saya bulan Desember ditutup. Karena yang punya mall bangkrut. Dijual ke Gunadarma, biarin aja. Gunadarma bilang katanya tidak ada space untuk gereja. Oh puji Tuhan, saya cuma pegang prinsip. Kalau Tuhan yang membuka, Tuhan pasti akan buka jalan. Tepuk tangan dong. Haleluya, amin. Domba milik Tuhan kok, jemaat milik Tuhan. Bagian saya adalah melayani dengan baik. Bagian saya membawa mereka masuk surga, itu saja, selesai sudah. Masalah gedung, gereja segala macam, Tuhan punya urusan, haleluya. Yang keempat, selalu apa? Periksa diri. Kalau orang Manado bilang bakaca. Betul? Bakaca, badoa, berusaha. Selalu periksa diri, tidak sibuk dengan periksa orang lain. Jemaat yang saya pimpin juga sering saya ingatkan, ayo urusi istrimu di rumah masing-masing dengan baik. Jangan ngurusi istri orang. Loh, kenapa ketawa, Bu? Enggak ada di sini kan? Ini yang banyak di Cimanggis, di saya di sana di Depok, jauh tempat jin buang anak. Betul, saya bilang sama istri, pastikan ibu-ibu WBI urusi suami dengan baik, enggak usah ngurusi suami orang. Amin. Karena apa saudaraku? Biar kita periksa diri, kita berkaca diri. Kita tidak usah iri dengan pencapaian orang, kita tidak usah iri dengan apa yang orang punya. Percayalah apa yang Tuhan percayakan, itu adalah berkat dan anugerah buat kita. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Saking hebatnya orang Kristen sekarang. Dia bilang, apa yang aku pegang milik pusakaku. Coba mobilnya orang sudah pegangnya begitu. Sudah pasti cari debt collector itu. Yang kelima, tidak sibuk dengan apa? Penghormatan manusia. Tapi kita mencari perkenanan Tuhan. Pak, Bu, sekali lagi, ketika saya di Turki, saya pergi ke jemaat yang namanya Pargamus. Boleh multimedia buka, enggak ada di sini. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-12. Saya pergi ke Pargamus, saudaraku. Biasanya saya khotbah di Pargamus ini cuma 15 menit, 10 menit cukup selesai. Tapi ketika kemarin saya pergi ke sana, saya sepertinya ada yang mengerem, Tuhan ingatkan, itulah keadaan manusia. Coba lihat, Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-12. Wahyu pasal 2 ayat ke-12. Dan tuliskanlah kepada malaikat di mana? Pargamus. Inilah firman Dia yang memakai apa? Pedang yang tajam dan yang bermata dua. Pak, Bu, kita percaya bukan Allah yang kita sembah adalah Allah Maha Pengampun. Amin. Allah yang kita sembah adalah Allah yang panjang sabar. Amin. Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak mengingat-ingat dosa dan pelanggaran kita, betul? Allah yang kita sembah adalah Allah yang membuang jauh semua dosa kita, betul? Kapan kita nikmati semua itu? Pertanyaannya kan pendek saja, kapan kita nikmati semua anugerah itu?
Jawabannya tidak lain dan bukan, yaitu sekarang. Hari ini, selama engkau diizinkan masih hidup. Karena Allah yang saudara sembah, yang penuh dengan panjang sabar, kasih, anugerah. Ketika dia datang kembali, dia enggak bawa pengampunan. Allah yang datang kembali enggak bawa kasih. Allah yang datang kembali tidak membawa apa saudaraku? Anugerah yang luar biasa enggak. Allah yang datang kembali adalah Allah yang membawa pedang. Allah yang memisahkan mana gandum, mana ilalang. Allah yang memisahkan mana kambing, mana domba. Betul? Allah yang mengajak kita sabaslah masuk perjanjian anak domba Allah. Atau Allah yang melemparkan kita ke dalam ratapan dan kerta gigi. Amin. Jadi kapan kita menikmati anugerah Tuhan? Kapan kita menikmati pengampunan Tuhan? Kapan kita menikmati yang namanya pengampunan dosa? Sekarang ketika kita hidup. Amin Bapak Ibu. Banyak kok orang di WA dibilang begini, ayo ibadah hari Minggu. Apa dia jawab? Sorry ya, ada acara ulang tahun. Nanti gerejanya minggu depan saja. Kalau kita sampai hidup minggu depan. Loh kok gak ada yang bilang amin ya? Betul? Amin. Ayo ampuni kesalahan mertuamu, ayo ampuni kesalahan iparmu. Oh nanti saja tahun baru. Kalau kita nyampe tahun baru. Betul? Hidup ini adalah kesempatan dan kita tidak pernah tahu kapan berakhirnya. Kalau nanti malam malaikat Gabriel kirim WhatsApp kepada saudara, saudara tidak bisa reject loh. Saudara bisa tolak dalam nama Yesus. Oh no. Tidak. Dan semua kita tidak bisa lari dari pengadilan takhta Tuhan pada akhirnya. Dan setiap kita tidak bisa menghindar daripada pengadilan Tuhan. Betul? Ketika saya baca kitab ini saudaraku, ayat ini di Pargamus, saya tercengang. Oh iya ya, Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang sabar. Kapan? Sekarang. Allah yang kita sembah adalah yang mengampuni. Betul, kapan? Sekarang. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan anugerah. Kapan? Sekarang. Karena kalau ketika dia datang saudaraku, dia tidak bawa kasih lagi. Dia tidak bawa anugerah lagi. Tapi dia datang membawa penghukuman. Yang setuju katakan amin. Oh ya. Suatu ketika saya penginjilan ke Soe. Di Kupang saudaraku. Kita diizinkan bicara pasutri. Ada 300 pasang hamba Tuhan. Saya kaget sekali di akhir season saya dengan istri datangi 2 hamba Tuhan. Pendeta tentunya. Dia bilang begini, Pak caranya bagaimana saya lepas dari dosa? Dosa apa Pak Pendeta? Pak Pendeta kan tahu dosa dan tidak. Dia bilang begini, saya ini punya istri 3 Pak gimana? Wih mati kowe. Bapak pendeta? Iya. Bapak punya jemaat? Iya. Bapak menggembalakan? Iya. Lah terus? Dia pakai pembenar pertama loh. Daud saja diampuni. Kasusnya beda Pak. Beda Pak. Beda. Daud itu terjatuh dalam dosa. Kalau Bapak bukan terjatuh, menjatuhkan diri. Loh, saudaraku, kalau seorang pemimpin tidak tahu bagaimana caranya pemimpin, bagaimana dia akan memimpin? Setuju enggak? Kita hamba Tuhan memberitakan kebenaran tapi hidup kita enggak benar. Bagaimana kita memberitakan kebenaran? Betul? Kita konselor untuk mengkonselingi orang yang sakit hati. Sementara kita masih menyimpan kekecewaan. Mana mungkin? Haleluya. Amin. Karena dia yang datang kembali adalah Allah yang menghakimi. Saya berdoa di GBI sini semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Boleh klik. Balik ke PowerPoint. Klik. Ini saudaraku sikap yang dibenci oleh Tuhan. Yaitu seorang pelayan. Sebab orang-orang yang demikian tidak melayani apa? Kristus Tuhan kita. Tetapi melayani apa? Punya keinginan untuk mencari keuntungan pribadi, oportunis. Tetapi melayani perut mereka sendiri dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu apa? Orang-orang yang tulus hatinya.
Pak, Bu, selama pelayanan kita tidak on track, tidak fokus kepada Tuhan, masalah waktu loh kita akan jatuh. Seriously. Betul. Saya diizinkan Tuhan melayani pemulung dari tahun 2002 sampai hari ini. Ketika saya udah diundang ke gereja-gereja seperti ini, saudaraku, justru kawan-kawan pendeta saya bilang begini, Pak Abraham, ngapain masih melayani pemulung? Bapak cari nama. My name Abraham. Gak mungkin saya ganti Bagong. Betul gak? Namaku sudah bagus sekali toh. Ngapain cari nama? Aku hanya satu tujuanku, cari perkenanan Tuhan. Oh yang amin mek telu toh. Amin. Ya. Pak Abraham ngapain ngelayani penjara? Bapak cari nama, no, my name Abraham. Saya bukan sesuatu yang saya cari untuk mencari ketendak. Tidak penting pendeta terkenal, yang penting Tuhan dikenal oleh siapapun juga. Haleluya, amin. Bulan Oktober nanti saya diizinkan Tuhan pergi ke Papua. Saudara, aku memang saya berulang-ulang pergi ke Papua, tapi kali ini yang nyponsori adalah Batalion 328 Riders di Cilodong ya, Kostrat, Cilodong. Saya diundang sama Danionnya, saudaraku, tapi waktu diundang dikasih proposal. Puji Tuhan. Hidupkan untuk memberkati, amin. Dikasih proposal, gereja di sana perlu 1000 Alkitab, perlu bacaan anak-anak. Oke Pak, saya bawa. Puji Tuhan, yang diminta 1000, kami dapat 1546. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Haleluya. Tapi seru, ada yang nyponsori, fotonya harus dipasang. Ya enggak apa-apa. Yang penting isinya Alkitab. Haleluya. Amin. Nanti bulan Oktober akhir ini saya pergi ke Papua, saya akan beritakan Injil Kerajaan Allah. Baik tidak baik keadaannya, layani dengan tulus, Tuhan akan bela saudara. Haleluya. Jangan seperti ini, melayani perut mereka sendiri dan dengan kata-kata mereka, mulut-mulut dengan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus. Pak, Bu, kita ada di gereja Bethel Indonesia. Betul? Gereja yang kita hadiri ini adalah hamba-hamba Tuhannya sering berbicara demikian. Tuhan berbicara kepada saya. Betul enggak? Tuhan bilang sama saya begini, saya ketemu Tuhan begini. Saya cuma punya analogi begini. Bagaimana mungkin Tuhan berbicara kepada seseorang kalau hidup seseorang tidak tulus? Maafkan saya kalau ada yang tersinggung. Betul. Saya tidak anti nubuatan karena saya adalah salah satu hamba Tuhan di GBI. Tetapi kalau nubuatan hanya untuk tujuan tertentu, maafkan saya, itu bukan nubuatan tapi dibuat-buat. Yang di belakang kok geleng-geleng ya? Amin. Saudaraku, iya, saya bingung dikit-dikit orang, saya ketemu Tuhan. Di mana Pak? Di pasar. Ngapain Tuhan ke pasar? Cari ikan cuek. Iya kan? Saya ketemu Tuhan di mana? Di kamar mandi. Masa Tuhan di tempat-tempat seperti itu? Enggak. Menurut saya enggak. Ada kelompok tertentu bilang gini, Pak Abraham, saya untuk pakai kaos kaki saja tanya sama Tuhan. Maafkan saya, Tuhan enggak ngurus yang kecil-kecil kayak gitu. Amin. Contoh deh. Misalkan Pak Kosasih kasih saya beras 5 liter. Saya kan pendeta, saya kan hamba Tuhan. Beliau kasih saya beras 5 liter. Pak misal Pak ya, enggak sungguhan loh Pak. Misalkan kasih beras 5 liter, saya kan pendeta, saya kan pendoa. Bisa enggak beras ini saya tumpang tangan jadi nasi? Ayo dong jawab jujur dong. Bisa enggak? Enggak bisa kan? Ada bagian yang Tuhan harus lakukan, ada bagian yang harus kita lakukan. Nangkap sampai di sini. Nangkap sampai di sini. Tuhan tidak mungkin berkati seseorang hanya berjalan karena nubuatan. Gereja tidak akan mungkin berjalan hanya karena penglihatan. Menurut saya firman Tuhan itu sudah final. Ayo amin yang kencang. Ya. Soalnya kalau Tuhan berbicara berarti kan Tuhan berfirman. Kalau Tuhan berfirman bukan untuk kelompok tertentu. Tuhan berfirman bagi semua orang. Tapi orang yang motivasinya tidak tulus, saya tidak percaya kalau seseorang itu sering mendengar suara Tuhan. Gak ada di sini, yang banyak di GBI, yang ada di Yordania. Kalau berenang jauh sekali. Klik, tolong. Ini pembelaan Tuhan buat orang yang tulus. Mazmur pasal 41 ayat 13. Tetapi aku, engkau menopang ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu. Untuk kapan saudaraku? Selama
lamanya. Kekristenan yang penting bukan hanya startnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau boleh saya bersaksi, saya bukan Kristen dari kecil. Saya mengenal Tuhan itu, saya dibaptis baru tahun 2000 kemarin. Saya jadi hamba Tuhan baru 14 tahun yang lalu. Saudara boleh bilang itu pendeta hijau, kuning, coklat, gak penting lah buat saya. Yang penting Tuhan dipermuliakan. Amin. Ingat loh Bapak Ibu, saya mengenal Tuhan bukan karena pendeta. Saya mengenal Tuhan bukan karena evangelis, bukan karena ibadah seperti ini. Enggak. Saya mengenal Tuhan hanya karena satu saja. Karena saya melihat contoh hidup yang hidup dalam seseorang. Amin. Ketika saya kecelakaan, saya jatuh, saudaraku, ada wanita muda datang ke rumah sakit di Jember. You know Jember? Not Jember. Jember itu kalau orang Jawa. Jemaat saya banyak kan orang Batak. Jember. Di Jember saudaraku, kampung saya hijau. Artinya kalau pindah agama, kiamat. Saudaraku ini kasih Tuhan, saya ketika dirawat di rumah sakit Dr. Subandi di Jember, rumah sakitnya jorok juga sebenarnya. Ada wanita muda saudaraku datang ke rumah sakit, dari bangsal satu ke bangsal yang lain, itu senyum. Saya pikir habis makan apa perempuan ini. Dia senyum, saya senyum. Dan biasanya kayak bisik-bisik itu, ternyata dia berdoa loh. Di bangsal saya, di hadapan saya baru tahu dan baru ngeh dia Kristen. Di dadanya ada cross. Kecil sekali, beda dengan kalung salibnya orang sekarang. Nah, senyum saudara aja enggak enak. Kalung salibnya orang sekarang kan 1 meter lawan. Kalau salah salibkan saja. Ampuni kami Tuhan. Ya toh, orang Kristen sekarang kan sotoy. Mobilnya belakang ditulisi, kasihnya seperti sungai yang tidak pernah kering. Kayak yo-yo gitu loh. Padahal lewat Tanah Abang disalib, marah dia. Kamu gak tahu ya siapa saya? Itu orang paling menderita, dirinya sendiri tidak tahu. Betul kan? Kaca kanan ditulisi Lukas 1 ayat 37, for with God will be nothing impossible. Widih. Iblis terkapar di sampingnya, haleluya. Sebelah kirinya ditulisi lagi power by Holy Spirit. Widih, kenapa? Nyetir bahasa roh, hurapa. Polisi tilang bingung. Haleluya. Tapi perempuan ini saudaraku enggak. Dia pakai cross kecil, enggak memperkenalkan dirinya namanya Kristen, Kristin, Lydia atau apa. Enggak. Dia bilang begini, boleh saya berdoa? Kalau orang sakit saudaraku apapun agamanya mau didoakan. Loh kok saudara enggak percaya? Biasanya orang yang sakit apalagi sudah di ICU cepat bertobat. Betul, dia bilang, Pak nanti perpuluhan saya bayar telat. Betul, udah mau mati, obat sudah tolak, saya mau melayani, telat. Betul, pokoknya orangnya sudah megap-megap gitu, napasnya Senin Kemis, saya perlu Tuhan. Nah biasanya begitu, makanya saudara kalau mau melayani cepat. Ini kan dekat-dekat rumah sakit Gatot Subroto. Cari di ICU itu jiwa-jiwa itu. Loh kok senyum, amin gitu loh. Dia berdoa buat saya saudaraku, dia berdoa. Dan saya aminkan. Dia enggak sebut nama Yesus, dia sebut nama Yosua, tidak. Dia sebut nama Isa Al-Masih. Oke, saya tahu Isa Al-Masih adalah salah satu nabi yang saya percayai. Saya tanya, how you are? Orang Jember bisa bahasa Inggris. Saya tanya, sopo kue? Siapa kamu? Dia bilang namaku ini. Saudara enggak usah kasih tahu, nanti saudara cari lagi di Instagram. Terus kenapa kamu senyum di rumah sakit? Ini kan banyak orang sakit. Dia bilang apa? Christ Jesus life inside. Alama, aku jengkelnya setengah mati aku. Tahun 98, 97 yang terkenal bukan Yesus, Mick Jagger. Betul, atau paling enggak Michael Jackson. Itu terkenal sekali. Atau enggak artis Indonesia, Haji Omai Rama. Untung enggak jadi calon presiden Pak ya, kalau jadi presiden susah kita. Begadang jangan begadang, ibadah sore enggak boleh ditutup semua gereja. Dia tanya, siapa Yesus? Dia bilang, Yesus hidup dalamku. Saya pulang saudaraku, saya pelajari saudaraku. Siapa Yesus? Yesus adalah anak Tuhan. Mana mungkin? Saya dapatkan satu ayat yang luar biasa. Isafa innahu rohullah huwa kalimatu. Sesungguhnya Isa itu adalah roh Allah. Dan dia adalah firman-Nya. Amin. Siapa yang Kristen? Siapa yang Kristen angkat tangan dulu?
Kira-kira menurut saudara Tuhan dengan firman dulu mana? Yang Kristen angkat tangan. Kayaknya sekolah minggu remet ini. Petrus menyangkal Yesus setelah ayam berkokok berapa kali? Nah, coba siapa yang Kristen? Coba ini jawabnya coba. Yang saya tahu Alkitab ayam enggak pernah bunyi 1, 2, 3. Kita enggak ngurusi ayam. Tapi yang menyangkal 3 kali itu setelah ayam berkokok, Petrus menyangkal 3 kali. Ayam biarinlah urusan ayam. Kelihatan dulu remet ini. Ayo menurut saudara Yesus atau Allah Bapa deh dengan firman dulu mana? Nah, ini yang menyebabkan kawan sebelah menertawakan kita. Ini yang menyebabkan. Paulus bilang begini loh, orang yang cepat binasa bukan karena miskin. Orang yang cepat binasa bukan karena apa? Bukan karena sakit-sakitan. Tapi Paulus berkata, umatku binasa karena kurang pengetahuan. Pengetahuan akan apa? Injil Yohanes 1 ayat 1, boleh dibuka sebentar. Injil Yohanes 1 ayat 1, ini yang mengerem saya sehingga saya mengerti akan Tuhan. Coba lihat, oh bukan ini Wahyu. Wahyu pergi. Ah, dia. Pada mulanya adalah, terus. Jadi firman dengan Bapa dulu mana? Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah, jadi firman dengan Allah dulu mana? Bareng. Aduh, sekolah minggu bolos dulu. Bu, Pak, kalau Bapak datang duluan, betul? Firman tidak ada, berarti iman kita mengakui bahwa sorga pernah kosong, gak ada firman. Ayo dong dengerin dong. Amin. Betul? Tapi kalau firman duluan ada, Tuhannya belum ada, siapa yang ciptakan firman? Betul kan? Wah, pulang gak enak makan ini. Betul kan? Nah, terus siapa Yesus? Siapa Yesus? Wih, yang Kristen? Setelah lihat saya kayak curiga. Siapa Yesus kalau begitu? Oh, dia adalah gondrong, Pak. Kenapa rambutnya Yesus panjang? Waktu itu belum ada Joni Andrean. Gitu aja kok repot. Nah, siapa Yesus? Saya punya terjemahan, saudaraku, singkat saja. Yesus adalah firman yang hidup. Jadi Yesus ada, dia adalah Allah yang Alfa dan Omega. Kalau kita mengerti Trinitas dengan benar, tidak mungkin ada pertanyaan, kalau dia Allah kenapa dilahirkan? Kenapa dia Allah, siapa bidannya? Kan begitu pertanyaannya. Betul kan? Saudaraku, ketika gadis ini bilang, Christ Jesus life inside. Saya kaget loh. Siapa Yesus? Saya pelajari sendiri, oh ternyata dia firman itu. Nah terus setiap pagi saya bangun jam 4 pagi, siapa yang saya cari? Ternyata dalam Injil Yohanes berkata demikian, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. No one can go to the Father without me, Jesus said. Tepuk tangan buat kebenaran ini. Haleluya, klik. PowerPoint-nya boleh dibalikkan. Amsal pasal 11 ayat 3 berkata demikian. Orang-orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Tetapi pengkhianat dirusak oleh apa? Kecurangannya. Saudaraku, apapun yang saudara tabur pasti saudara panen. Bukan hanya dituai, dipanen. Apapun yang saudara tanamkan, saudara akan tuai. Nah, Amsal mengatakan demikian, orang yang jujur dipimpin bukan karena kebaikannya, bukan karena kepintarannya, tetapi orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Banyak enggak di negeri ini orang-orang yang tulus? Saya pikir agak sulit. Hanya orang yang percaya Tuhan harusnya yang menunjukkan ketulusan itu. Amin. Amin. Ini bukan karena ada Pak Hari, saya sering baca running tag dia. E-News. Bapak sering kasihkan motivasi di situ. Harus pulih begini seperti ini. Kalau kita tidak tulus memberikan itu, saya pikir berbeda. Tapi kalau orang baca dengan ketulusan, hasilnya pasti berbeda.
Amin. Bilang kanan kirimu, tulus. Bilang kanan kirimu, tulus. Haleluya. Amin. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Pak, Bu, tulus itu tidak gampang loh. Apalagi tulus mengampuni. Tahun 2000 saya move dari Bali menuju Jakarta. Karena waktu itu saya kerja di pariwisata, itu Pak Amrosi sama Imam Samudra bikin petasan terlalu besar. Dor, habis pariwisata, utang masih banyak. Haleluya, bangkrut, krut. Debt collector itu tiap 2 minggu datang, minta ampun deh. Saudara ini kasih, kenapa? Karena pekerjaan saya semuanya hubungan dengan dolar. Dolar meroket karu-karuan, kayak zaman now ya. Saudaraku, rumah mertua saya jual loh. Saya termasuk menantu yang agak sedikit unik ini. Tapi puji Tuhan mertua saya udah di sorga, enggak apa-apa. Saudara, saya jual saudaraku, saya dapat uang 540 juta, sisa uang satu-satunya. Saya bawa ke Jakarta, istri anak saya tinggal di Bali. Karena saya belum tahu di Jakarta bagaimana. Biasa saya kerja di pariwisata Bapak Ibu, saya biasa melayani pariwisata, makanya hari ini saya sering bimbing ke Israel, puji Tuhan sudah 54 kali saya pergi ke tanah perjanjian. Pendeta gratis. Kalau pengen gratis jadi pendeta dong, haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya pergi ke Jakarta, kekristenan saya baru dibaptis, belum jelas tentunya. Tiba-tiba sepupu istri saya itu Kristen. Dia bilang gini, Mas kamu kan deso, widih desoin saya. Sini duit, saya kelola, nanti tiap bulan saya kasih 10 juta, keren loh. Saya telepon istri saya, sayang ini bilang begini, bagaimana menurut kamu? Istri bilang, kasih, dia orang Kristen pasti baik. Oh ya, puji Tuhan, saya kasihkan total. Apa yang terjadi? Sampai berita ini saya turunkan. Saudara senyumnya gak enak, serius gak enak. Sampai berita ini saya turunkan. Sepeser pun gak balik uangnya. Apalagi hasilnya, wis dong gedabrus. You know gedabrus? Yang Surabaya yang ini. Ya betul, nol bondol. Nol bondol. Dia punya mobil Taruna, dia melayani di gereja, haleluya, puji Tuhan. Lah saya pergi rumah petakan, Haji Naim, Haji Sofyan, segala macam saya pindah saudaraku. Betul, katanya hamba Tuhan diberkati, saya 6,5 tahun cari kontrakan setengah mati. Pindah bukan karena pengen pindah, enggak, nah dong hepeng. Saudaraku, apakah tiba-tiba saya diberkati? No, tapi setelah tahun ke-6 saya berdoa dengan istri saya, Tuhan bilang apa? Tulus, berkati dan ampuni. Wah, guyon Tuhan ini. Enggak ono ceritanya Tuhan. Dia punya duit, dia punya utang, kok tiba-tiba saya ngampuni? Lah saya kan repot, anak kan perlu sekolah. Sulit loh kami bergumul. 3 bulan baru diizinkan Tuhan kami bisa mengampuni. Amin. Ketika dengan tulus mengampuni, segumpal awan itu kelihatan dan kami dipulihkan. Tepuk tangan buat Tuhan. Waktu dipulihkan mas, saudara tepuk tangan gampang, yang menyaksikan ini ngeres you know. Ya, karena mulai dipulihkan tahun 2007, tahun 2010 saya ditelepon. Ditelepon saudaraku dibilang begini, Pak Abraham ya? Yes, I am. Udah di Jakarta gitu loh, masa bahasa Jawa terus. Yes, I am. Bapak punya saudara namanya ini ya? Saya colek istri saya, penipu itu. Maksudnya yang nipu saya. Dia di rumah sakit, siapa tahu bertobat. Kami datang, saudara tahu UKI, rumah sakit UKI? Kayaknya jauh sekali, UKI itu loh. Yang di Cawang itu loh, betul. Bukannya di Jerman, di Cawang. Saya nyetir saudaraku, wah, begitu nyampe di Cawang, bagian adminnya bilang begini, Bapak namanya Abraham? Ya, saya Abraham. Bapak punya saudara ini? Iya, betul. Gagah bener saudaraku, berharap. Apa yang terjadi? Pak, pasien tidak bisa dilanjutkan perawatannya. Kenapa? Enggak bayar. Lah terus kenapa nanya saya? Ini kan enggak cocok rumus dagang kan? Betul, dia belum bayar. Ya so what gitu loh. Jadi saya panggil ke sini karena bapak di handphonenya namanya Abraham. Ya Abraham AP pasti paling awal lah. Bodoh dia itu. Terus saya kan tole-tolean. Saya tanya istri saya, sayang gimana gak bisa bayar? Istri saya bilang begini, ya lu bayar. Hah saya? Saya gak takut istri lo, enggak loh. Cuma saya menghormati dia. Beda tipis sih. Saya bilang,
Oke, saya bayar. Aduh, saya bayar. Itu rasanya tangan saya gemeter penuh dengan pengurapan. Karena saya ingat anak saya kan perlu biaya toh. Ayolah Pak, kita masih injak tanah Pak. Suami itu perlu memberikan hasil yang jelas buat istri. Haleluya. Saya pulang, saudaraku nyetir sambil ngomel. Istri bilang gini, mengucap syukur. Mengucap syukur. Iya gua tahu mengucap syukur dalam segala hal itu Paulus bilang tahu. Pendeta. Haleluya. Sudah di rumah damai lah ya. Damai. Seminggu berikutnya ditelepon lagi sama rumah sakit. Pak Abraham bisa gak datang ke rumah sakit? Kenapa? Kenapa? Saya tanya kenapa dulu, saya tanya urusan pembayaran apa enggak? Ini penting. Ini harus jelas. Segala sesuatu harus jelas biar ada ketulusan. Haleluya. Dia bilang begini, pasien di ICU. Aduh kasihan, jangan-jangan notaris sudah dipanggil. Kalau notaris dipanggil biasanya hibah. Siapa tahu dengan untungnya, puji Tuhan. Saudaraku saya datang, Pak Bu saya masih manusia, saya tahu mana yang batil, mana yang buruk. Amin. Saya datang ke UKI saudaraku, begitu di UKI, dokternya masih pakai kayak baju daster itu. Iya yang panjang itu, dia bilang begini, pasien tidak terselamatkan. Aduh, selesai sudah. Saya tanya, tadi ada tanda tangan enggak? Ada apa wasiat gitu? Enggak ada Pak, mati aja dia. Lah iya mati aja. Maksud saya ada enggak sesuatu Pak? Enggak ada. Terima kasih, kami mau tahu. Iya, saya diam. Udah mati mau diapain? Masa mayat ditagih? Kan enggak boleh. Saudaraku, saya tunggu di rumah duka. Di UKI ada rumah duka. 4 jam enggak keluar mayatnya. Kenapa mayat ini? Saya tanya sama adiknya, kenapa enggak keluar? Belum dibayar, Kak, 2 hari ICU-nya. Masya Allah. ICU itu beda dengan ruang biasa, saudaraku, mahal. Saya tanya, 2 hari ya? Saya tolak istri saya dulu. Saya lihat wajahnya dia, mudah-mudahan begini, biarin aja. Saya berharap begitu. Iya, saya harap dia satu geng dengan saya. Dia bilang apa? Kamu bayar. Saya bayar saudaraku. Puji Tuhan, meskipun bayangan anak saya itu ada. Hati saya ngeres luar biasa. Tapi Alkitab bilang apa? Suruh tuh tulus. Saya bayar saudaraku, mayatnya sudah ada di situ dimandiin karena dia perempuan, tidak mungkin laki-laki yang mandiin. Saya tanya, mana pendeta, mana romo, mana evangelis, kapan dikuburkan? Adiknya bilang, enggak pernah ke gereja dia udah 6 tahun. Saya dengar katanya kakak pendeta. Terus? Loh saudaraku, dia kan yang tipu saya. Saya tidak bisa khotbah gini, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mayat ini penipu. Loh, aduh saudara kayak malaikat ya, betul. Jujur, ada gak rasa kecewa? Adalah, saya masih makan nasi. Betul, saya tidak bisa bilang, ini penipu, nipu hamba Tuhan mati, kan tidak bisa begitu. Saya bilang, Tuhan membuat segala sesuatunya. Itu indah pada waktunya. Wih, istri saya. Saya nggak lihat orang lain, yang penting istri saya setuju, saya rumah tangga selesai. Saudaraku, udah akhirnya saya ini, 6 bulan udah dibayar belum? Kuburan ada nggak? Nggak, saya bayar. Sebelum ditagih saya kasih. Berbuat baik. Begitu di Pondok Rangon saudaraku, saya pikir ada pendeta yang lain. Ternyata enggak ada loh. Udah kuburin aja paket hemat. Oh ya, saya kan bilang gini, petugas lempar. Enggak dong. Saya tetap bilang, dan debu kembali menjadi tanah, dan roh itu kembali kepada yang punya. Istri saya bilang begini, kamu diurapi Tuhan. Setelah kuburan selesai saudaraku, saya pegang kuat tangan istri saya. Pulang, cepat pulang. Pulang, kenapa? Cerita di mobil. Yang ngantarkan ada 50 orang. Saya lihat wajah-wajahnya sudah lapar semua. Sudah ngerti dong maksud saya? Kalau suruh bayarin makan lagi nggak ada lah, nggak ada cerita. Nggak ada cerita. Loh Pak Bu, kalau saya nggak tulus mengampuni, saya nggak sampai hari ini. Betul? Saudara tulus melakukan sesuatu, belum tentu masalah saudara selesai. Diizinkan masalah terus berjalan, supaya apa? Kita diproses ketulusannya. Yang mengerti tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Klik. Tapi puji Tuhan, gara-gara pengampunan, anak saya yang pertama sekarang udah menjadi seorang dokter. Haleluya, haleluya. Dia pintar persis kayak papanya. Haleluya. Amin.
Anak saya nomor 2 itu mengucap syukur dalam segala hal. Iya, kalau pulang itu bilang ini, Papa merahnya cuma 3 Pak. Masya Allah. Kakaknya pinter, yang nomor 2 ini persis kayak papanya juga. Oke, Mazmur 11 bilang gini, sebab Tuhan adalah adil dan ia mengasihi apa? Keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Saudara ibadah menyimpan kebencian, saudara enggak tulus, saudara akan melihat Tuhan. Saudara ibadah menyimpan kebencian, saudara tidak akan melihat anugerah Tuhan. Tapi kalau saudara berbicara tulus, adil, saudara akan melihat perkenanan dan kemuliaan Tuhan. Klik. Ayo. Amsal 14, ini ayat yang terakhir. Karena waktu adalah time. Lah iyalah waktu adalah time. Coba lihat Amsal. Orang fasik dirobohkan karena apa? Kejahatannya. Tetapi orang benar mendapat perlindungan karena apa? Ketulusannya. Amin. Ini tahun politik saudaraku. Tidak banyak orang tulus. Saya berdoa, puji Tuhan di sini ada Pak Hari. Karena ada jemaat saya yang juga pengurusnya. Saya berdoa Perindo akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Amin. Kalau tidak orang-orang Kristen yang menyiarkan ketulusan, siapa lagi saudaraku? Betul. Kalau bukan orang-orang Kristen jadi teladan, siapa lagi? Negara ini sedang krisis orang-orang yang tulus. Tapi kalau ada orang-orang yang tulus, biarlah kemuliaan Tuhan itu muncul seperti terbitnya matahari. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Ayo berdiri, khotbah sudah selesai. Haleluya. Lo kok duduk terus? Mana worship leader tadi? Haleluya. Glory Jesus. Haleluya. Tuhan, aku rindu. Tunggu. Soalnya kalau nyanyi saya nggak tahu C apa G, nggak tahu, pokoknya terserah WL-nya saja. Haleluya. Glory Jesus. Tuhan, aku rindu